Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Fitri. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu, gini Bu, ini kan saya sedang mengikuti diklat PJP ini kan Bu, dan saya akhir-akhir ini tugas yang harus diselesaikan itu agak sedikit terhambat karena kurang fokus dalam menyelesaikan tugas-tugas. Jadi saya ingin seperti Ibu bisa menyelesaikan tugas tepat waktu gitu Bu. Gimana caranya atau mendapatkan solusinya gitu. Biasanya, kalau sudah dapat surat cinta dari Ibu Fasil, apa yang pertama kali Ibu Fitri lakukan? Saya hanya membacanya aja dulu kan. Nah, sambil sesekali dilihat, misalkan ya agak dilihat dari HP dulu untuk mulai diri. Itu biasanya kan tidak ada dulitnya ya Bu ya, atau batas waktunya. Tapi kalau misalkan yang ada tugas yang ada dulitnya, ya saya biasanya mepet-mepet waktu untuk mengerjakannya, mendekati dulitnya gitu Bu. Alasan apa yang membuat Ibu jadi kurang tepat waktu? Karena apa juga ya Bu ya, kegiatan ada pekerjaan di sekolah, pekerjaan tambahan. Sekarang juga biasanya yang ada istirahat siangnya ini nggak ada lagi istirahat siangnya, jadi harus dikerjakan malam hari. Sementara di malam hari kadang badan udah terasa capek, lelah, sehingga besok aja gitu, ditunda-tunda seperti itu. Dan selain itu juga karena kadang banyak fokus ke HP juga kan, pas mau mengerjakannya saya lihat HP dulu gitu kan, contoh-contoh tugas yang sudah ada di YouTube, tapi melencengnya jadi kebanyakan nonton yang lain gitu. Sehingga untuk mengerjakan yang tugas itu tadinya jadi agak sedikit terlupakan atau terabaikan gitu. Kendalanya ini Ibu temukan baru-baru ini atau memang dari awal Ibu sudah mengalami kendala yang mepet-mepet waktu ini? Yang dari awal karena masih semangat ya, biasa kan, di awal-awal masih semangat gitu, dan materinya juga masih gampang dipahami dan tugas-tugasnya masih mudah dikerjakan. Dan akhir-akhir ini kan kita untuk aksi nyatanya itu banyak tentang pembelajaran di kelas yang membutuhkan video editing yang cukup lama dan waktunya juga cukup lama gitu kan Bu. Kita harus menseleksi mana bagian yang tidak perlu digunakan. Jadi saya rasa itulah karena akhir-akhir ini aja Bu, bukan dari awal. Kendala yang terbesar yang menghadapi pada akhir ini itu apa? Semangat untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Jadi apa kira-kira selain kembali menurut Ibu bagaimana untuk pertama itu harus dari dalam diri sendiri Bu ya. Kita harus kembalikan lagi tujuan kita mengikuti diklat ini itu apa, dan bagaimana nanti cara-cara kita supaya bisa menyelesaikannya. Itu sih yang masih bisa saya apakah mindset saya gitu. Dikerjakan juga, cuma ya tergantung dari fisik juga. Kalau misalkan nggak sanggup, istirahat dulu, nanti lanjut lagi. Nah, dari yang saya tanggap seperti ini, kedepannya apa yang akan Ibu Fitri lakukan agar Ibu Fitri
bisa lebih meningkatkan motivasi Ibu mengerjakan tugas? Mungkin saya juga butuh bantuan teman ya Bu ya, untuk saling mengingatkan tugas-tugas yang ada, kemudian saling berbagi informasi juga, ini gimana penyelesaiannya gitu kan. Seperti dalam pembuatan simulasi nyata kan ada yang memberikan materi kepada pembahasan kepada guru, ada juga kegiatan dengan siswanya. Mungkin saling bertukar pikiran bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Sejauh ini apakah rencana yang ingin Ibu lakukan ini sudah mulai atau kemungkinan dalam waktu dekat ini akan Ibu Fitri kerjakan? Ya sejauh ini ya saya cari teman dulu yang mau mengingatkan saya. Kebetulan di sekolah juga ada teman CGP yang baru angkatan 9 ini. Beliau juga sering bertanya kepada saya tentang tugas-tugas sebelumnya. Jadi sama-sama mengerjakan dengan beliau itu juga memotivasi saya untuk bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Baik. Untuk membuat komitmen akan rencana yang akan Ibu lakukan kedepannya, apa yang akan Ibu lakukan agar terus berlanjut untuk melakukan rencana tersebut? Ya, memotivasi diri saya supaya tetap semangat sambil juga dibantu dengan teman-teman yang ada di dalam kelompok CGP Angkatan 8. Juga ada teman di sekolah yang rekan-rekan sejawat yang banyak membantu proses iklan saya ini, di mana dalam proses pembahasan kan dibutuhkan juga teman-teman untuk mendengarkan materi dari kita ya. Jadi kerjasama dari mereka juga sangat membantu. Kemudian dari pihak kepala sekolah juga sangat toleransi dalam waktu yang diberikan kepada saya. Seperti kita tiap hari Sabtu kan untuk kegiatan prakarya, jadi saya bisa izin untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin itu Bu yang rencana saya ke depan, yang sebagai tindak lanjut saya supaya bisa selesai sampai di akhir diklat kita kali ini. Baik, semoga hari ini kita melakukan webinar ini, Ibu Fitri dapat menemukan solusinya, dan mungkin yang dari rencana itu bisa menjadi solusi bagi Ibu Fitri ke depannya dalam menghadapi permasalahan akan tugas-tugas yang bagaimana Bu Fitri, atau ada pertanyaan yang lain? Ya Bu, terima kasih. Saya sudah mulai menemukan langkah-langkah apa yang harus saya terapkan nanti supaya saya bisa fokus dan bisa menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Terima kasih Bu. Bagaimana perasaan ketika kita melakukan politik? Perasaan saya sangat senang Bu bisa berbagi atau curhat gitu ya Bu atas permasalahan yang saya alami, dan dari percakapan ini bisa membuka pemikiran saya. Ya seharusnya ide itu yang saya peroleh dari awal untuk bisa membangkitkan motivasi saya sehingga saya bisa semangat untuk mengikuti diklat ini dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Ya, baik Bu Fitri, apa ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup itu saja dulu Bu. Baik, kita bisa mengakhiri sesi kita pada hari ini ya Bu Fitri. Semoga kedepannya Bu Fitri terus semangat dalam melakukan kegiatannya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Ya, bentar ya. Bentar dulu. Habis ini baterai laptopnya. Ya. Nah, dulu.
Boleh Bu Kris, mulai. Selamat siang Bu Mutia. Selamat siang Bu Fitri. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kurang sehat sebenarnya. Oh, kurang sehat ya. Iya Bu. Nah, apa yang mau diceritakan pada siang hari ini Bu? Iya, ini kan keadaan saya jadi kurang sehat. Nah, saya ada kendala nih memikirkan lokakarya yang jauh. Saya kurang semangat memikirkan lokakarya untuk berikutnya. Karena kondisi saya ini juga kurang fit. Oh, jadi permasalahan Ibu sekarang tentang kegiatan lokakarya ya, yang lumayan jauh dari tempat tinggal Ibu, karena menempuh jarak yang cukup jauh ya, sekitar berapa jam Bu? Sekitar 5 jam Bu jaraknya, lumayan jauh Ya, tuh nggak 5 langsung jam. sampai. Jadi sekitar 5 jam. Dan jadi Ibu ingin yang seperti apa untuk Saya untuk kegiatan lokakarya ini Ibu ya, inginnya bagaimana gitu? saya lokakaryanya ini kalau bisa jangan terlalu jauh langsung tempatnya. Kalau jauh ya kalau bisa online aja ke depan. Karena kan waktu badan gitu Bu kan, kalau kita jauh-jauh ini kan apalagi kondisi tidak fit takutnya drop seperti itu. Oke, berarti keinginan Ibu ini, Mutia ini, kalau pelaksanaan lokakarya itu lebih baik dilaksanakan daring ya. Nah, seandainya itu, karena itu kan juga pihak BPGP yang punya wewenang ya kan, apakah pelaksanaan dilaksanakan daring atau luring. Nah, jika seandainya pelaksanaan tetap harus diadakan secara luring gitu kan. Nah, Ibu Mutianya, apa yang bisa Ibu Mutia lakukan supaya tetap bisa melaksanakan lokakarya ini dengan semangat gitu? Sejauh ini apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa sampai di tempat tujuan atau lokakarya? Sejauh ini sebelumnya lah kita meninjau sebelumnya ya Bu, dari lokakarya 1, 2, dan 3 itu karena kan mungkin kondisi badan juga masih sebelumnya juga berkondisi juga, jadi ya semangat saja, apalagi kan di lokakarya sangat banyak manfaatnya, sangat banyak yang saya dapatkan di lokakarya tersebut, berjumpa dengan teman, bertukar pikiran, bahkan ide baru muncul, pikiran kita jadi open minded, jadi terbuka seperti itu. Jadi saya sebenarnya kendalanya itu karena jauhnya saja sebenarnya. Kalau untuk mengikutinya saya bersemangat sebenarnya, cuman badan saya ini kurang fit, anaknya ini jadi drop juga karena tugas juga banyak di sekolah dan sebagainya. Kalaupun nanti bagaimana nanti rencana saya memikirkan memperbaiki hidup saya dulu lah, kira-kira dari hidup saya, pikiran saya agar tidak kondisinya nggak drop. Jadi walaupun nanti festival ke sana, perjalanan jauh di sana, jadi dianggap seperti jalan-jalan saja, rencananya seperti itu Bu. Oh, jadi Ibu sudah mulai bisa ya menemukan kira-kira langkah apa yang untuk bisa membuat tubuh Ibu kembali sehat ya, dari mulai pikiran Bu ya, dari mulai membuat pikiran itu bisa sehat, kemudian berpikiran positif supaya kita bisa mengikuti kegiatan lokakarya yang lumayan banyak manfaatnya itu tadi. Nah, untuk rencana tidak lanjut Ibu supaya tubuh kita tetap fit, nah gimana kira-kira supaya bagaimana tubuh kita tetap fit, menjaga tubuh kita tetap fit Ibu? Nah ini memang sebenarnya agak berat sekali, tadi saya akan berusaha untuk tidak overthinking karena kebiasaan saya ini suka sekali memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Udah terlalu, pikiran saya itu terlalu masa depan sekali. Jadi akhirnya nggak bisa tidur, insomnia, nah muncullah banyak penyakit. Jadi kedepannya saya menganggap semua sesuatu itu berjalan saja seperti air.
kita lakukan saja yang terbaik. Bagaimana ke depannya nggak usah dulu dipikirkan terlalu jauh agar mental ya kesehatan otak ini bisa terjaga Bu. Karena dari otak ini memang akhirnya drop ke semua tubuh, nggak bisa tidur kan, akhirnya metabolisme juga turun, asam lambung naik. Nah banyaklah akhirnya drop. Kadang mungkin harus diinfus pun seperti itu Bu. Oke, jadi Ibu udah mulai tahu kan, berarti dari istirahat yang cukup ya Bu ya, melakukan istirahat yang cukup, kemudian tidak terlalu overthinking, Overthinking Bu. ya supaya tubuh kita juga bisa ya metabolisme tubuh kita juga berjalan normal. Karena kalau pikiran kita terlalu banyak, ya nanti ujung-ujungnya kekebalan tubuh kita juga menurun ya kan Bu. Nah, selain itu Bu, selain tidur yang cukup, kemudian tidak berpikiran yang terlalu jauh, apa lagi apa Bu yang bisa Ibu lakukan supaya fisik kita tetap sehat gitu untuk mengikuti kegiatan ini? Hmm, selain itu tadi Bu, pola tidur yang cukup, tidak berpikir overthinking, ya pola makan lah. Karena memang pola makan saya memang seenaknya saja, sarapan telat, kadang ke sekolah terlalu mau cepat kan, mengejarkan ego, jadi lupa sarapan, terus habis yang sudah nggak nafsu makan, siangnya dijamak ke malam, jadi makannya sehari mau cuma sekali saja karena saya memang orang yang nggak selera makan, ya paling nanti menjaga pola makan, juga rajin olahraga Bu, karena saya orangnya kaum rebahan juga sebenarnya, suka melihat handphone, laptop saja, jarang olahraga seperti itu Bu. Jadi kedepannya saya menerapkan hidup sehat lah agar itu tadi Bu, kondisi saya tuh fit, segar, dan semangat melakukan lokakarya untuk yang keempat Bu. Oke, jadi selain mindset pemikiran kita, kemudian istirahat yang cukup, juga dari pola makan ya Bu ya. Pola makan juga harus dijaga. Nah, selain itu Bu, Ibu kan agak sedikit jauh gitu kan untuk menuju ke lokasi lokakarya. Bantuan apa yang Ibu peroleh selama ini untuk bisa mengikuti lokakarya dengan budget nih, dengan budget yang minimal, tetap bisa mengikuti kegiatan ini gitu. Iya, kalau kita kaji-kaji nih lah Bu, ini dikaji-kaji lah, makanya saya bilang lebih bagusnya daring lah ya. Kalau mungkin di daerah dekat Kanopan, budget seperti itu sebanding lah, worth it lah istilahnya. Jadi kalau dia dari Ledong itu, apalagi untuk anak perempuan yang harus dari kereta, dari Ledong ke Tanjung Balai lah, kalau dia dari Air Hitam itu cukup berat. Jadi lokasinya itu cukup berat kalau dia di daerah Air Hitam. Nggak sanggup lah kalau saya sebagai perempuan untuk mengendari kereta. Selain itu juga sangat sepi dibandingkan kita harus ke Tanjung Balai, jalur Tanjung Balai ke Kanopan. Akhirnya saya memutuskan untuk jalur Tanjung Balai walaupun musim. Nah, dan habis itu rupanya harus melewati lintasan lagi. Akhirnya saya karena nggak terlalu berani juga melewati lintas, saya harus bus. Karena itu waktunya 5 jam, mau nggak mau kan saya harus nginap. Nah, jadi kalaupun lokakarya Sabtu, saya harus berangkatnya Jumat. Jumatnya itu pun harus memikirkan juga busnya sampai jam berapa itu ada. Jadi ya ditempatkanlah jam busnya itu ada. Karena memang saya nggak berani, takutnya nanti jadi kecelakaan kan karena jalur lalu lintasnya itu cukup panjang. Nah, Ya. jadi saya butuhlah support teman dan syukurnya ada teman yang berada di daerah kawasan Kanopan yang tidak jauh, tepatnya di Damuli. Jadi saya selama ini tinggal bersama teman saya di daerah Damuli. Jadi cukup tertolonglah biaya untuk mengcover penginapan itu karena jujur saja kan dari biaya transportasi itu tidak sebanding jika harus nginap dan biaya ya jujur saja saya katakan bahkan ketika penginapan saja sudah di-cover oleh teman saya, biaya yang diberikan itu nggak sebanding. Jadi sebenarnya saya ke Lokakarya itu ya memang jadi panggilan jiwa lah. Karena kalau kita hitung-hitung materi, ya hanya kerjaan bodoh lah itu sebenarnya ya kalau kita ngitungnya materi. Tapi kalau kita menghitungnya berdasarkan ideologi kita, ya bagaimana kita ingin mengaburet Bu, menurut saya ya
bagus seperti itu, karena kita kan mengincar ilmunya gitu. Jadi ya jangan dikaitkan dengan materi, karena itu nanti jadi nggak sinkron. Karena kalau dipaksakan sinkron ya jawabannya pasti yang nggak akan cukup gitu. Kayak kerjaan bodoh kalau kita mengkajinya dari uang seperti itu. Oke, jadi selama ini Ibu lumayan mendapatkan bantuan dari teman-teman juga ya untuk mengikuti kegiatan lokakarya. Karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, untuk kedepannya semoga Bu Mutia bisa tetap semangat, ya kan? Ya Mengikuti Bu, kegiatan lokakarya ini. Bagaimanapun juga kita harus jalani kegiatan lokakarya sampai nanti di akhir dengan lokakarya panen hasil, Bu ya. Ya, tetap semangat Bu Mutia, jaga kesehatan. Sekali lagi, terima kasih kita sudah melakukan coaching kali ini dan Bu Mutia sudah bisa kan memperoleh solusinya tadi ya. Uh, alhamdulillah sudah dapat solusinya Bu. Ternyata mudah, ternyata ketika diiringi ya kan Bu, diarahkan ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, akhirnya saya dapat solusi dengan baik. oke. Jadi tetap semangat ya Bu Mutia. Ya Bu. Terima kasih Bu Mutia sudah mengikuti coaching kali ini. Selamat sore. Sore Bu Wassalamualaikum. Fitri. Salam. Assalamualaikum. Pas ya waktunya ya. Iya, kita pas-pasan.